Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini ya. Terima kasih sudah mau menonton dari awal hingga akhir. Dan terima kasih karena sudah subscribe dan like juga. Jangan lupa di-share, barangkali video ini bisa menjadi inspirasi buat orang lain. Oke ya. Baik, di video pertama ini saya ingin bercerita tentang kaki kanan saya yang polio sejak saya berusia 1 tahun. Sehingga kaki kanan ini jauh lebih kecil ukurannya dibandingkan kaki sebelahnya. Dia lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Dia lemas, tidak bisa berdiri tegak, tidak mampu menopang. Dia pun tidak punya tenaga sama sekali. Sehingga untuk mengangkat dirinya sendiri saja, kaki kanan saya tidak bisa. Sudah seperti kaki yang mati saja sebenarnya, tanpa nyawa. Tapi beruntungnya saya adalah saya masih bisa berjalan tanpa bantuan tongkat atau kursi roda. Ya, walau tentu saja jalannya saya pasti tidak sama dengan jalannya kalian. Langkah kaki saya tidak normal dan jelek sekali lah pokoknya. Saya saja sampai malas kalau sedang berjalan dan menemukan kaca atau cermin di depan saya. Karena dengan adanya cermin atau kaca itu, saya jadi bisa melihat bahwa saya memang berbeda. Memang benar, saya tentu saja tidak sama dengan kalian. Tapi saya tidak ingin, saya ingat akan hal itu. Saya ingin melupakannya dan ingin melakukan apapun tanpa harus terganggu dengan bayangan bahwa saya adalah difabel. Oh ya teman-teman, kenapa sih saya bisa polio? Jadi ceritanya, ketika usia 1 tahun saya sakit panas dan kemudian dibawa ke puskesmas oleh orang tua saya. Sampai 3 kali diajak ke sana tapi tidak sembuh juga demam saya. Semua cemas. Dan saya dibawa lagi ke sana untuk ketiga kalinya. Di saat itu, dokter yang bertugas menyarankan agar saya disuntik. Dan orang tua saya setuju. Dan ajaib memang, keesokan harinya panas saya hilang. Dan bersamaan dengan itu, kaki kanan saya yang awalnya sehat-sehat saja berubah total menjadi tidak bisa apa-apa. Lemas tanpa daya. Dan kemudian dibawa kemana-mana. Mulai dari dokter ternama sampai orang pintar yang katanya tiada tara. Tapi apalah daya, ini sudah menjadi takdir dari Yang Maha Kuasa. Saya tetap seperti ini adanya. Saya polio, berjalan tidak normal, dan punya kekurangan. Tapi Tuhan itu adil teman-teman. Di balik kekurangan ini saya punya banyak kelebihan. Sejak SD hingga SMA, saya selalu juara 1 dan cuma 4 kali saja juara 2 di masa pendidikan yang panjang itu. Saya juga menjadi yang terbaik di Provinsi Bengkulu dalam ajang Olimpiade Kimia tingkat SMA. Kemudian saya masuk ke perguruan tinggi, Institut Pertanian Bogor tanpa tes, sebuah prestasi yang sangat dibanggakan oleh orang tua saya yang hanya orang desa. Di masa perkuliahan, IP saya sering sekali menyentuh angka 4,00. Di ujungnya, saya malah lulus dengan predikat yang nyaris cum laude. Cuma gagal, karena nilai mata kuliah olahraga saya C. Maklum, saya kan memang polio, kaki kanan saya lumpuh dan pincang. Jangankan untuk lari, jalan saja tidak sempurna. Sedangkan di IPB, nilai mata kuliah olahraga paling utamanya adalah penilaian lari. Sekencang-kencangnya, secepat-cepatnya. Lalu, saya bisa apa? Saya sudah berusaha minta keringanan. Berkata bahwa pincangnya saya juga bukan karena keinginan saya. Bisakah saya diberi tugas dan mendapatkan nilai B? Bisakah saya dikecualikan? Diberi apa gitu? Yang penting tidak C. Tapi tetap tidak bisa. Khawatir teman-teman yang lain, cemburu dan tidak bisa menerima. Enak saja, kita harus bersusah payah dapat nilai A atau B. Dia cuma buat tugas bisa juga mendapatkan hal yang sama. Akhirnya saya pasrah. Tidak masalah deh. Cum laude kan hanya predikat dan masa depan kita tidak ditentukan cuma dengan itu bukan? Dan waktu terus berlanjut. Saya jalani kehidupan ini tetap dengan kondisi seperti ini. Kaki cuma salah satu anggota badan saja kan? Dia menjadi cacat atau pincang tidak mengapa. Yang penting otak dan akal kita sehat tanpa celah. Begitu sih kata ibu saya.